Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan mengulas bagaimana perjalanan Magnus Carlsen pada event European Team Chess Championship, di mana pada ronde ke-6 ia bertemu dengan Grandmaster Switzerland, Grandmaster Nico Georgiadis. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, Magnus Carlsen melangkah dengan pion ke-4 dan dibalas hitam pion ke C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6, biasanya juga dengan D4 langsung menawarkan pion. Magnus Carlsen memilih favorit juga dari Bobby Fischer, gajah ke C4, juga langsung ke depan memantau pion F7. Kuda ke F6, maka D3 mensupport pion. Kuda ke C6, lalu rokade dan pion ke E6. Berlanjut A4 saat ini langsung juga mengambil banyak ruang menekan dari sayap Montri. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Berlanjut gajah ke B3 dengan ide mendorong ke depan manuver juga gajah untuk memantau dari diagonal ini. Dengan pion juga melaju, maka itu mencegah kuda untuk berkembang. Pion ke D5 menawarkan pion. Kuda ke D2 berlanjut menambah support terhadap pion sentral. Pion ke B6 mempersiapkan juga fianchetto gajah. Benteng ke E1, lalu pion memukul pion, pertukaran pion menerima, gajah ke 6 langsung menguasai diagonal, pion ke E5 mengusir kuda, kuda ke D5 menempatkan di sentral, kuda ke C4 tentunya, mengapa tidak kuda ke E5, karena dengan kuda ke C4 juga mencegah untuk pion melaju. Rokade dari hitam, lalu pion ke C3 tentunya tidak bisa ke depan mengaktifkan kuda teman-teman. Maka kuda ke A5 saat ini mengancam gajah. Kuda langsung memukul kuda. Memang pion bertumpuk, tetapi kompensasi yang didapatkan oleh hitam, di mana juga membuka file B, aktifnya benteng ke depan menguasai file B. Gajah ke C2 mundur, maka kuda ke B6 saat ini mendorong juga pion ke depan, manuver juga dari kuda untuk juga mengontrol petak ini dan juga menawarkan pertukaran menteri. Ditolak dengan kuda ke D2, maka gajah ke D3 langsung juga menawarkan. Kuda ke E4, maka gajah memukul gajah, menteri menerima, dan C4 fokus rencana. Benteng ke E3 dimainkan Magnus Carlsen, bermanuver ke depan ke file G atau bahkan ke file H untuk menguasai, juga langsung mengancam ke raja. Menteri ke D5, sentralisasi menteri juga mengancam pion. Benteng ke G3, di mana ke depan dilanjutkan gajah untuk juga menekan pion. Diterima juga langsung pion sentral menteri menerima, maka gajah ke-6 fokus rencana dan G6 adalah sebuah langkah wajib teman-teman. Apabila dimainkan dengan gajah ke F6 misalkan, masalahnya ini adalah kesalahan karena kuda akan memukul gajah skak. Kita lihat di sini juga ancaman skakmat, menteri memukul pion H7, menteri menerima kuda, benteng menerima teman-teman, dan menteri wajib diterima karena apabila raja melangkah, menteri memukul pion H7 adalah skakmat. Oleh sebab itulah di dalam pos ini wajib juga diberikan pertukaran kualitas G6 sehingga gajah memukul benteng, benteng menerima, kuda ke D2 mereposisi diri ke depan dengan tempo juga menambah tekanan terhadap pion. Benteng ke D8, maka benteng ke E3 mengancam menteri, menteri ke D5 baru kuda ke F3. Kita lihat teman-teman, apabila langsung kuda ke F3 sebelumnya, maka benteng akan stuck di file G. Sehingga cukup cerdas Magnus Carlsen mereposisi benteng ke petak E3, lalu kuda saat ini. Gajah ke F6 berlanjut, maka G3 di mana ke depan rencana dari hitam ialah untuk manuver kuda ke sentral, maka dengan pion ini melaju teman-teman, maka kuda ke depan tidak bisa menempati petak F4, juga tentunya membuka ruang bagi raja, mencegah sewaktu-waktu ada skakmat di baris ke-8. Raja ke G7, maka menteri ke E2, berlanjut menteri ke C5, dan benteng ke E4. Dilanjutkan dengan benteng ke D3, lalu kuda ke E5 lagi-lagi mengancam benteng, mengancam pion. Apabila benteng mundur kembali, maka kuda memukul pion teman-teman. Sehingga gajah memukul kuda, benteng menerima mengancam juga menteri, kuda ke D5 menutup, dan benteng ke E4. Dilanjutkan kuda ke B6, langkah repetition terjadi sebentar, tetapi Magnus Carlsen mengetahui ia unggul sehingga benteng ke E1 dimainkan. Menteri ke C6 dilanjutkan mengancam pion dan langkah yang menarik benteng ke 4 dan kuda ke B6 opsi terbaik. Apabila langsung terburu-buru, hitam di dalam posisi menteri menerima pion A4,
maka apa yang bisa dimainkan Magnus Carlsen, teman-teman? Bagaimana? Tentu cukup sederhana ya, Menteri akan memukul benteng karena pion menerima membuka benteng mengancam Menteri. Jelas di sini posisi dari putih sangat unggul, jelas menang telak. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, kuda ke B6, maka benteng ke D4 menawarkan benteng memukul benteng. Menteri terlebih dahulu melakukan skak, waktu yang sama juga mengancam benteng saat ini sehingga pion tidak dibuat menerima untuk tetap terhubung ke depan. Maka Menteri juga langsung memukul pion, H4 berlanjut dan kita lihat juga advance ke depan untuk mendorong sehingga endgame benteng dan kuda, maka kualitas putih sedikit lebih baik. H5 menghentikan, G4 teman-teman terlebih dahulu dikorbankan dengan H5 tetapi membuat pion file H dan juga G ini menjadi lemah dengan memainkan sentralisasi benteng ke E5. Maka kuda ke D5, benteng simpel memukul pion, ancaman skakmat juga di petak H8, raja ke F8, benteng ke H7 saat ini, manuver Menteri ke depan ke G7, ancaman skakmat di F7, maka raja ke E8, Menteri simpel memukul pion, kuda ke F6 memforking juga. Bagaimana menyelamatkan? Tentu benteng terlebih dahulu melakukan skak. Setelah raja berpindah, barulah Menteri ke G5 langsung ke depan mengapin kuda, manuver benteng untuk menekan juga kuda. Maka Menteri ke D1 skak, raja berpindah, Menteri ke G4 skak, tentunya memaksa pertukaran. Dengan senang hati tentunya wajib diterima, maka berlanjut benteng ke A8 mengancam pion. Kuda ke E5 masih dilanjutkan, maka simpel benteng memukul pion skak, digerogoti juga pion satu persatu. Kuda ke D3 mengancam pion, benteng ke A2, F5 saat ini, maka benteng melakukan skak, raja berpindah, benteng ke B6 juga langsung melindungi pion dari file B. Pion ke E5 dilanjutkan, maka F3 mencegah juga pion advance tentunya. Raja ke C5, maka benteng ke B8, dilanjutkan raja ke D5, raja ke F1. Kita akan melihat bagaimana manuver endgame Magnus Carlsen. F4, maka raja ke E2, kuda ke C5, dilakukan terlebih dahulu skak. Setelah raja menjauh, raja ke F1 saat ini bermanuver juga ke depan untuk juga menggerogoti pion. Kita akan melihat teman-teman, kuda ke A4, maka benteng ke B8 mensupport pion, kuda ke C5, maka raja ke G2 saat ini, kuda ke D3, maka tentunya raja ke H3, raja ke F5, ada raja ke H4, kuda ke E1 mengancam pion, dilakukan skak terlebih dahulu cukup penting. Setelah raja berpindah, raja ke G4, tepat waktu mensupport pion. Kuda ke D3 kembali mengancam pion, dan sebuah pilihan yang dimainkan Magnus Carlsen teman-teman. Ia tidak benteng ke B8 untuk mensupport pion di B2, melainkan benteng ke C8, di mana mengorbankan pion B2, tetapi dengan ide lanjutan benteng ke C6 skak, raja ke F7, raja ke F5 menekan pion, juga melakukan skak, memaksa mundur juga raja di baris ke-8. Kuda ke D1, maka setelah benteng ke C7 skak, percaya atau tidak, di sini juga bahwa Nico Georgiadis menyerah. Mengapa demikian? Apabila dilanjutkan raja berpindah tentunya ke petak E8, maka raja memukul pion, kuda memang memukul pion, benteng memukul pion mengancam kuda, kuda menyelamatkan diri, benteng memukul pion F4. Kita lihat teman-teman, di sini unggul kualitas benteng juga masih ada satu pion dan cukup mudah ke depan bagi Magnus Carlsen untuk memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana partai perjalanan yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 93% dan hitam Nico Georgiadis 88,3%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur terbaru selanjutnya. Tentunya algoritma YouTube juga membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.